Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kurniawan. Saya dari mahasiswa STI Banten semester akhir. Saya akan menjelaskan beberapa step by step dari anggaran perusahaan. Saya dari kelompok 4 dan berikut penjelasannya. Pendahuluan. Anggaran kas menunjukkan rencana sumber dan penggunaan kas selama tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan kas dan perencanaan pengeluaran kas. Sifat aliran kas, baik aliran kas masuk maupun aliran kas keluar yang bersifat kontinu, misalnya pembelian bahan baku dan pembayaran upah atau gaji. Lanjut. Tujuan penyusunan anggaran kas. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dan uang kas keluar. Memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. 3. Mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang, di mana bila terjadi defisit, perusahaan perlu mencari dan tambahan baru, dan sebaliknya bila perusahaan mengalami surplus, maka perusahaan harus memilih alternatif penggunaan yang saling menguntungkan sebagai dasar kebijakan pemberian kredit atau sebagai dasar otoritasi dana anggaran yang disediakan. 3. Langkah-langkah penyusunan anggaran kas. 1. Menyusun anggaran penagihan piutang. Menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terjadi dari pos penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. Anggaran pengeluaran kas ini umumnya mencakup pos pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian lain-lain, anggaran untuk biaya dan pengeluaran lain-lain. Menyusun anggaran kas yang sifatnya sementara artinya bila terdapat saldo kas akhir yang minus atau negatif, maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar. Sebagai konsekuensinya, diperlukan pembayaran berupa bunga dan angsuran pokoknya. Memperkirakan pembayaran bunga apabila perusahaan melakukan pinjaman untuk menutupi defisit yang terjadi. Untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. 4. Menyusun anggaran kas akhir. Soal dan pembahasan. Di sini ada soal. Data penjualan yang dimiliki PTX untuk tahun 2020 adalah berikut datanya. Januari 3.500.000 triwulan 2. 12 juta Februari 3.750.000 untuk triwulan 3. 10.500.000 Maret 4.500.000 triwulan 4. 11.250.000. Kerugian karena piutang tak tertagih sebesar 1%. Pola pengumpulan piutang dibagi setelah dikurangi piutang tak tertagih. Bulanan 60% pada bulan penjualan, 30% 1 bulan berikutnya, kemudian 10% 2 bulan berikutnya. Triwulan, 80% triwulan terjadi penjualan. Soal dan pembahasan. Saldo kas awal tahun yaitu 2.500.000. Penerimaan lain-lain seperti triwulan 2 yaitu senilai 2 juta, triwulan 3 sebesar 3 juta. Berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas adalah pembelian bahan baku 1 Januari 1.350.000, Maret 1.200.000, triwulan 3 3.600.000 dan dibagi triwulan 3 3.750.000. Kemudian dibagi lagi triwulan 4 3.750.000 dikurangi pembayaran upah dan gaji. Gaji Januari sebesar 1.750.000 dan Februari sebesar 900.000. Maret 1.100.000, triwulan 2 2.925.000, triwulan 3 2.700.000, triwulan 4 2.775.000. Pengembalian hutang Februari 3 juta, triwulan 2 12 juta, dividen sama dengan triwulan 2 900.000, triwulan 4 900.000. Macam-macam biaya, Januari 690.000, Februari 450.000. Maret 800.000, triwulan 2 dan triwulan 3 dan 4 masing-masing 1.350.000. Soal dan pembahasan. 4. Pada triwulan 2 memperoleh pinjaman sebesar 5 juta. Dengan pengembalian dana pada triwulan 4, pembayaran bunga pinjaman dibayar pada triwulan 2 sebesar 150.000, triwulan 3 sebesar 225.000 dan 4 75.000. Pertanyaan. Berdasarkan data tersebut, saudara diminta untuk menyusun 1. Anggaran pengumpulan piutang, 2. Anggaran penerimaan kas,
3. Anggaran pengeluaran kas. 4. Anggaran kas akhir. Berikut data-data penyelesaiannya. Januari penjualan tunai 50% sekitar 1.750.000. Berikutnya ada bad debt sebesar 1% yaitu 35.000. Di sini piutang netonya kita tulis 1.715.000. Februari 1.875.000 untuk penjualan tunainya. Kreditnya ada 1.875.000. Bad debt sama dengan 3.737.500. Piutang neto di sini sebesar 1.837.500. Maret 2.250.000. Kemudian 2.250.000 untuk kreditnya dan 1%-nya untuk 45.000. Netonya di sini ada 2.205.000. Triwulan 2 sebesar 6 juta, kreditnya 6 juta, bad debt-nya 120.000, piutang netonya 5.880.000. Triwulan 3 5.250.000 untuk penjualan tunai, 5.250.000 untuk penjualan kredit, bad debt 105.000. Piutang neto sebesar 5.145.000. Triwulan 4 adalah 5.625 tambah 5.625 untuk penjualan kreditnya dan bad debt 112.500. Kemudian piutang netonya 5.512.000. Berikut adalah anggaran pengumpulan piutang. Ya, bisa dibaca ya. Berikut Januari sekian, Februari sekian, Maret sekian. Triwulan 2 ada 4.704.000. Kemudian triwulan 3 ada 1.176.000. Triwulan 3 adalah 4.116.000. Dan triwulan 4 ada 1.029.000. Kemudian total di sini adalah Januari 1.029.000, Februari 1.617.000, Maret 2.045.750 rupiah, triwulan 3 adalah 5.679.750 rupiah, dan triwulan 3 adalah 5.292.000, triwulan 4 adalah 5.439.000. Anggaran penerimaan kas. Tinggal kita tulis di sini. Piutangnya berapa, penjualan tunainya berapa, lain-lainnya berapa. Jika di total, bulan Januari adalah 2.779.000, Februari 3.492.000, Maret 4.295.750 rupiah, dan triwulan 2 adalah 13.769.750. Triwulan 3 adalah 13.542, triwulan 4 adalah 11.064.000. Anggaran pengeluaran kas bisa dibaca jika di total 3.170.000 untuk Januari, Februari 4.350.000, untuk Maret 3.100.000, untuk triwulan 2 adalah 20.775, untuk triwulan 3 adalah 7.800, untuk triwulan 4 adalah triwulan 3 7.800, triwulan 4 8.775. Anggaran kas akhir. Saldo awal Januari sebesar 2.500.000, Februari 2.109.000, Maret 125.000, triwulan 2 2.446.750, triwulan 3 2.291.900, triwulan 4 sebesar 5.808.500. Jika sudah dibaca, saldo akhir di sini adalah untuk bulan Januari sekitar 2.109.000, bulan Februari 1.251.000, Maret 2.446.750, triwulan 2 adalah 291.500, triwulan 3 sebesar 5.808.500, triwulan 4 sama dengan 3.022.000. Oke. Berikut adalah step by step penyelesaian anggaran perusahaan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan kepada Bapak Willy Nurhayadi sebagai dosen pembimbing. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian. Oke. Selamat siang.